Halo teman-teman, aku Nazwa Syadani Habibah. Di video ini aku akan berbagi sebuah perjalanan berpikir yang sangat bermakna dari sebuah seri video yang berjudul Memahami Manusia dari Ruang Belajar Al-Jauzi. Ada 9 video yang aku tonton dan semuanya ini membuat aku lebih merenung lagi tentang siapa sih manusia itu? Dalam kedua video tersebut, aku memahami bahwa manusia itu ternyata unik banget loh. Kita punya otak yang canggih, lalu ada hati yang penuh rasa, dan emosi yang sulit dimengerti. Tapi tahu nggak sih kalian, ternyata sering banget ilmu pengetahuan ini melihat manusia hanya pada satu sisi saja. Padahal manusia itu multidimensi loh. Ada dua refleksi yang mungkin aku bisa sampaikan ke kalian menurut pandanganku dan berdasarkan apa yang aku rasakan. Yang pertama, sebagai calon pekerja sosial, aku menyadari bahwa memahami manusia tidak cukup hanya dengan empati maupun pengalaman pribadi, tapi perlu ilmu pengetahuan untuk melihat manusia secara objektivitas. Dan aku juga memahami bahwa teori itu ternyata bukan hanya sekedar bacaan akademik, tapi itu menjadi pedoman kita dalam praktik untuk nantinya kita mengetahui apakah praktik kita sudah benar atau malah menyakiti klien kita. Aku juga jadi paham bahwa ternyata teori nggak bisa digunain secara universal, karena setiap konteks punya kebutuhan yang unik. Sebagai bagian dari profesi pemberdayaan, kita harus terbuka terhadap paradigma baru yang nantinya lebih sesuai dengan realitas manusia terkini. Dalam video berikutnya, aku semakin paham kalau ternyata memahami manusia secara utuh itu bukan hanya apa yang bisa kita ukur atau dilihat saja nih. Karena pada dasarnya dalam praktik pekerja sosial ternyata banyak hal yang kita hadapi atau klien kita hadapi tapi tidak bisa kita lihat. Seperti misalnya klien menghadapi luka batin, terus juga ada krisis hidup. Nah, ini tuh kita membutuhkan teori-teori yang mampu menjelaskan itu semua. Lalu dijelaskan di video berikutnya, ternyata teori-teori yang selalu bergeser inilah yang membuat kita harus banget mengkritisi dan bahkan membantu mengembangkan teori secara realitas yang nanti kita temui nih di lapangan. Terus karena juga dunia manusia itu terlalu luas, jadi nggak bisa dijelaskan dalam satu perspektif saja. Nah, oleh karena itu kita juga harus membersamai bagaimana caranya teori-teori ini bisa berkembang dan kita bisa manfaatkan untuk praktik pekerja sosial, seperti itu. Cara pandang atau worldview ini adalah fondasi dari seluruh pemikiran dan tindakan manusia. Hal ini bisa memengaruhi seseorang dalam memaknai hidup, lalu menyadari keberadaan Tuhan, dan juga kematian hingga interaksi sosial. Nah, dalam video tersebut aku jadi mengerti bahwa dua orang dengan kondisi yang sama bisa merespon dengan tindakan yang berbeda, bahkan bertolak belakang. Hal ini karena masing-masing individu itu memiliki cara pandang mereka masing-masing. Nah, oleh karena itu, dalam pekerjaan sosial, aku sadar sekali bahwa mengenali dan menghargai pandangan seseorang itu adalah poin penting agar nantinya kita bisa memahami dan mendampingi mereka secara utuh tanpa menghakimi. Nah, pada video berikutnya, saya jadi paham bahwa ternyata tugas pekerjaan sosial itu bukan hanya menyelesaikan masalah, tapi juga membantu individu dan komunitas mencapai keberfungsian sosial dan kebahagiaannya. Dan dari sini saya jadi berpikir juga bahwa nantinya saya harus berpikir luas, bukan hanya soal intervensi praktis, tapi juga saya harus memikirkan soal dampak jangka panjang terhadap kualitas hidup dari klien. Dalam video seri yang aku tonton tersebut, banyak sekali hal-hal yang aku pelajari dan ternyata aku baru tahu. Lalu kemudian aku juga bisa merefleksikan banyak hal dari video-video itu. Tapi tidak bisa aku sampaikan semuanya di sini.
Namun, aku ingin mengajak kalian semua buat mulai memahami diri sendiri dan memahami diri orang lain. Karena dengan kita memahami diri kita sendiri atau memahami diri orang lain, kita bisa menjadi lebih memaknai hidup kita, lalu kita juga bisa hidup penuh cinta dan lebih bahagia lagi. Sekian video dari saya. Bye-bye.